أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekal haji 7. Mauju berarti gelombang, dikamuskan lagi dalam kisah Nuh. Dan dia berjalan dengan mereka di dalam gelombang seperti gunung-gunung. Dan itu ada gambarnya di bumi. Anda lihat lautan Hindia ini gambar dua ombak nih, gelombang. Dan kapalnya itu adalah Nusantara. Biduk Nuh. Kalau kita hitamkan ini, seperti itu dia. Kita perjelas nih garis kapalnya ini. Jadi India ini menjadi celah dua ombak. Dan dia berjalan itu menembus dua ombak itu. Ini sebuah gambar yang spektakuler. Kapal Nabi Nuh itu ada gambarnya di bumi. Biduk Nuh. Atau seperti ini nih. Nabi Nuh berjalan di antara dua ombak yang seperti gunung-gunung. Biduk Nuh. Nah, ternyata kan di langit itu juga ada gambar biduk. Selama ini dibilang bintang biduk. Tidak ada yang tahu kalau itu biduk Nuh. Di depannya itu ada bintang yang bernama Merak. Di konstelasi Ursa Mayor. Beruang besar artinya. Nah, ini Pulau Jawa. Di sini juga ada nama Merak. Anda lihat nih dia kan, lihat ada gambar biduk situ kan. Ada biduk di situ. Biduk juga ada di situ dan Merak di ujung Pulau Jawa. Biduk. Biduk dan Merak. Biduk dan Merak di langit. Biduk dan Merak di langit. Jadi susunan di langit itu ada Sofa dan Marwah, ada biduk dan ada poros. Porosnya itu galaksi M101, galaksi spiral. Nah, di bumi ada Sofa dan Marwahnya yang dibuat oleh burung dara laut Arktik dari Amerika Selatan itu ke Amerika Utara. Lalu biduknya di Nusantara. Sehingga porosnya itu juga harus ada di sebelah kanan. Agar susunan di bumi sama dengan di langit. Agar
susunan di bumi sama dengan di langit, Nabi Ibrahim disuruh membuat poros di bumi. Nabi Ibrahim disuruh membuat poros di bumi. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat pada 2124. Selama ini kita membaca ini ngambang gitu. Apa itu kalimat? Dan ketika diberi percobaan kepada Ibrahim oleh Rabb-Nya dengan beberapa kalimat, maka ia menyempurnakannya. Jadi kata tamat di sini dia sempurna. Wa atammahunna. Apa itu? Dia berkata, sesungguhnya aku menjadikanmu imam untuk manusia. Nah, imam di sini maknanya adalah pusat informasi. Pusat informasi. Ia berkata, dan dari generasiku, dia berkata, perjanjianku tidak berlaku untuk orang-orang yang menganiaya. Nah, ini kode, saudara. Kalimat ini disebut lagi di 1424. Kalimat itu disebut pada 1424 menaik ke langit. Ini dia. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah adakan perumpamaan satu kalimat yang baik seperti satu pohon yang baik, yang pangkalnya tetap dan cabangnya di langit. Nah, cabangnya di langit, bukan ke langit. Nah, ini kodenya. 2124 1424. 14 itu namanya Ibrahim lagi. Surat Ibrahim, surat ke-14. Ketika berkata Yusuf kepada bapaknya, hai bapakku, sesungguhnya aku telah melihat 11 benda angkasa dan matahari dan bulan. Aku lihat mereka kepadaku bersujud. Jadi cerita langit itu pun dikodekan dengan 124. Dia berkata, sesungguhnya aku menjadikanmu imam untuk manusia. Imam di sini maknanya pusat informasi. Nah, informasi apa untuk manusia? Pertanyaannya. Sesungguhnya aku menjadikanmu pusat informasi untuk manusia. Informasi apa untuk manusia? Informasi apa untuk manusia? Dengan dia menyelesaikan kalimat itu. Informasi apa untuk manusia? Dengan dia menyelesaikan kalimat itu. Nah, ini. Agar peta ini sama dengan yang di langit. Nah, ini kan tadi petanya nggak ada poros di sana. Porosnya kan tadinya nggak ada. Ibrahim disuruh membuat poros agar peta ini sama dengan yang di langit. Nah, itu dikatakan cabangnya di langit. Jadi Sofa, Marwah ini yang kita sebut kiri, biduk ini di tengah, bain. Nah, poros itu di kanan. Nah, ini yang nanti menjadi banda. Kalau di bumi ini namanya banda. Nah, ini namanya nanti banda.
susunan di bumi, biduk. Nah, sebelum ada poros, tanah ini sudah diharamkan. Ya, sebelum ada poros, tanah ini sudah diharamkan. Nah, jadi adalah tanah haram, tapi belum ada ekspresi poros. Nabi Ibrahim bertugas membuat poros di sana. Nah, ternyata saudara, ekspresi bersahadat kita juga membentuk 53 itu dihubungkan dengan langit. Karena surat 53 itu surat bintang. Jadi setiap Anda bersahadat, itu ekspresi bintang biduk jadi tangan Anda. Dan Safa dan Marwah telunjuknya. Jadi perlu Isra Mi'raj Nabi untuk membawa ekspresi ini. 53. Ibu jari dan jari tengah membentuk angka 5. Itu 5 dan itu 3. Nah, itulah gunanya peta lama. Safa dan Marwah itu dihubungkan oleh garis patah. Tidak seperti sekarang. Garis lurus. Dan itu menunjukkan arah utara juga. Nah, ini poros sudah dibuat. Cuma di sini tidak ada kapalnya. Kapalnya ada di Jeddah. Tamasil di bundaran di Jeddah itu kan ada patung kapal. Jadi kapal itu berada di sini posisinya. Peta untuk alam semesta. Dan peta untuk alam semesta. Wa hudal lil alamin. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui yang lengkap. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui yang lengkap. Ini Nusantara. Kalau kita lihat bumi ini dari utara, nah seperti ini dia. Nah, di sini ada sofa yang dibuat oleh burung dara laut Arktik. Nah, marwahnya kurang lebih seperti ini, karena garisnya garis patah. Bahkan burung dara laut Arktik mengatakan sofa itu di daratan Graham sana. Marwahnya di tanah hijau. Nah, ini yang kita sebut kiri. Nah, tengah-tengahnya itu bernama Baina. Baina. Atau Banda. Nah, kapalnya itu biduk Nuhnya yaitu
Tidak mesti Nusantara. Australia itu bisa jadi biduk yang sedang dibuat. Kalau kita zoom, nah kurang lebih biduk no itu seperti ini dia. Nah, kalau apa? Kalau di peta datar kita udah bikin lebih bagus. Nah, biduk Nusantaranya itu memang terbalik dia kalau dilihat dari utara, dia harus lihat dari selatan. Nah, itu gambar kapal yang melewati dua ombak itu kan. Jadi ada dua kapal di sini. Nah, itu posisi Baina. Memang ada biduk di situ. Nah, posisi kanan Nabi Ibrahim sudah membuat poros di sini. Sudah membuat poros dia. Kalau Nabi Nuh membuat kapal, Nabi Ibrahim membuat poros. Poros. Untuk apa? Agar peta di bumi ini sama dengan yang di langit. Karena itu sebuah kalimat. Nah, kalau kita zoom, nah inilah porosnya. Kalau ditanya mana kapalnya, kapalnya itu ada di Jeddah, gambar kapalnya. Maka itu kita perlu peta lama yang melihatkan Safa dan Marwah itu dihubungkan dengan garis patah. Jadi perintah tawaf itu tujuannya adalah bukan sekedar untuk memelihara tempat itu, nah, tapi untuk melestarikan kalimat. Jadi Anda pergi umroh dan pergi haji, salah satunya adalah tujuannya melestarikan kalimat itu, yaitu melestarikan fenomena poros.
Itu yang disebut sebagai wahudal lil alamin. Sebuah kalimat yang sampai hari ini masih ngambang di kepala kita. Bagaimana dia sebagai peta alam semesta. Alam semesta itu kan bumi dan langit. Bagaimana dia sebagai peta bumi ini? Nah, bagaimana dia sebagai peta langit? Itu yang dikatakan cabangnya di langit. Itu pesan saya kepada jamaah haji tahun ini, karena tahun lalu ini belum ditemukan. Sampai dikatakan sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Untuk Allah itu gimana? Melestarikan kalimat. Apa itu? Salah satunya adalah melestarikan poros. Ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah haji. Bawalah haji mabrur dan hajjah mabrur. Ke Nusantara. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian haji 1 sampai 7. Allah lebih mengetahui di mana saja dia jadikan risalahnya.